Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ulfi Mahmuda dari kelas 2A Farmasi Stikes Bakti Mandala Husada Slawi. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang toksikokinetik dan review jurnal. Sebelum masuk ke pokok pembahasan, terlebih dahulu kita harus tahu bagaimana sih fase kerja toksik itu sendiri dalam tubuh. Fase kerja toksik dalam tubuh dimulai dari dosis, kemudian masuk ke fase eksposisi, perusakan xenobiotik, kemudian diserap dalam tubuh, kemudian masuk ke fase toksikokinetik yang meliputi absorpsi, distribusi, metabolisme, dan ekskresi. Kemudian obat mengalami aksi dalam tubuh dan masuk ke fase toksikodinamik, interaksi reseptor, dan kemudian yang terakhir obat menimbulkan efek dalam tubuh. Yang akan kita bahas pada video kali ini yaitu fase toksikokinetik. Apa sih fase toksikokinetik itu? Toksikokinetik adalah ilmu yang mempelajari kinetika zat toksik atau pengaruh tubuh terhadap zat toksik. Berikutnya yaitu fase toksikokinetik. Fase toksikokinetik ada 4. Yang pertama absorpsi, yang kedua distribusi, yang ketiga metabolisme, dan yang keempat ekskresi. Absorpsi ditandai oleh masuknya xenobiotik atau tokson dari tempat kontak atau paparan menuju sirkulasi sistemik tubuh atau pembuluh limfe. Absorpsi didefinisikan sebagai jumlah xenobiotika yang mencapai sistem sirkulasi sistemik dalam bentuk tidak berubah. Berikutnya yaitu distribusi. Setelah xenobiotika mencapai sistem peredaran darah, ia bersama darah akan diedarkan atau didistribusikan ke seluruh tubuh. Dari sistem sirkulasi sistemik, ia akan terdistribusi lebih jauh, melewati membran sel menuju sistem organ atau ke jaringan-jaringan tubuh. Distribusi suatu xenobiotika dalam tubuh dapat dipandang sebagai suatu proses reversibel suatu xenobiotika dari suatu lokasi ke tempat lain di dalam tubuh. Selanjutnya yaitu metabolisme. Xenobiotika yang masuk dalam tubuh akan diperlakukan oleh sistem enzim tubuh, sehingga senyawa tersebut mengalami perubahan struktur kimia dan pada akhirnya dapat diekskresi dari dalam tubuh. Biotransfer metabolisme pada umumnya berlangsung di hati dan sebagian kecil di organ-organ lain seperti ginjal, paru-paru, saluran pencernaan, otot kulit, atau di darah. Yang terakhir yaitu ekskresi. Setelah diabsorpsi dan didistribusikan di dalam tubuh, xenobiotik atau tokson dapat dikeluarkan dengan cepat atau perlahan. Xenobiotika dikeluarkan baik dalam bentuk asalnya maupun sebagai metabolitnya. Jalur ekskresi utama adalah melalui ginjal bersama urin, tetapi di hati dan paru-paru juga merupakan alat ekskresi penting bagi tokson tertentu. Di samping itu, ada juga jalur ekskresi lain yang kurang penting bagi tokson tertentu. Di samping itu, ada juga jalur ekskresi lain yang kurang penting seperti kelenjar keringat, kelenjar ludah, dan kelenjar mamai. Berikutnya, saya akan mereview jurnal yang berjudul Pengaruh Paparan Timbal atau PP terhadap laju pertumbuhan ikan nila Oreochromis niloticus. Penelitian ini bertujuan mengetahui tingkat konsentrasi timbal atau PP yang berpengaruh terhadap laju pertumbuhan ikan nila Oreochromis niloticus. Penelitian ini menggunakan ikan nila sebanyak 40 ekor dengan kriteria sehat, bobot badan 15-18 gram, umur kurang lebih 2 bulan, jenis kelamin jantan. Penelitian ini menggunakan 4 kelompok perlakuan. PO sebagai kontrol ikan hanya diberi pakan pelet. P1 diberikan paparan timbal 6,26 mg per liter dan pakan pelet. P2 diberikan paparan timbal 12,53 mg per liter dan pakan pelet. Dan P3 diberikan paparan timbal 25,06 mg per liter dan pakan pelet. Masing-masing perlakuan terdiri dari 10 ekor ikan nila. Perlakuan dilakukan selama 30 hari dan pengukuran pertumbuhan ikan dilakukan setiap 10 hari sekali dengan cara menimbang bobot dan mengukur panjang tubuh setiap individu ikan. Hasil penelitian menunjukkan rata-rata panjang tubuh ikan nila PO 9,45
kurang lebih 1,06, P1 8,89 kurang lebih 0,90, P2 8,86 kurang lebih 0,87, dan P3 8,66 kurang lebih 0,85. Rata-rata berat ikan nila PO 23,38 kurang lebih 4,50, P1 19,75 kurang lebih 2,27, P2 19,15 kurang lebih 2,10, dan P3 18,65 kurang lebih 2,00. Laju pertumbuhan spesifik PO 38,7%, P1 8,3%, P2 4,3%, dan P3 3,3%. Laju pertumbuhan harian individu ikan per oral 0,46 mm per D, P1 0,27 mm per D, P2 0,21 mm per D, dan P3 0,19 mm per D. Kesimpulan dari penelitian bahwa konsentrasi timbal dan lamanya paparan berpengaruh terhadap laju pertumbuhan ikan. Konsentrasi timbal yang sangat berpengaruh adalah 25,06 mg per liter. Pendahuluan, timbal atau PB merupakan salah satu logam berat beracun dan berbahaya dan banyak ditemukan sebagai pencemar, serta cenderung mengganggu kelangsungan hidup organisme perairan. Adanya timbal yang masuk ke dalam ekosistem dapat menjadi sumber pencemar dan dapat mempengaruhi biota perairan, bahkan mematikan ikan terutama pada fase juvenil, dikarenakan toksisitasnya yang tinggi. Pencemaran lingkungan perairan yang disebabkan oleh timbal berasal dari asap kapal motor, pembuangan limbah pabrik baterai, cat tekstil, dan buruknya sanitasi makanan. Logam berat dapat terakumulasi di dalam suatu organisme dan tetap tinggal dalam jangka waktu lama sebagai racun. Logam tersebut terdistribusi ke dalam tubuh manusia dan sebagian akan terakumulasikan melalui berbagai perantara. Salah satunya adalah melalui makanan yang terkontaminasi oleh logam berat. Jika keadaan ini berlangsung terus-menerus dalam jangka waktu lama, dapat mencapai jumlah yang membahayakan kesehatan manusia. Akumulasi logam berat pada ikan dapat terjadi karena adanya kontak antara medium yang mengandung toksik dengan ikan. Kontak berlangsung dengan adanya pemindahan zat kimia dari lingkungan air ke dalam atau permukaan tubuh ikan. Misalnya, logam berat masuk melalui insang. Masuknya logam berat ke dalam tubuh organisme perairan dengan 3 cara, yaitu melalui makanan, insang, dan difusi melalui permukaan kulit. Toksisitas logam berat timbal dapat memberikan pengaruh terhadap laju pertumbuhan. Semakin lama paparan timbal dan semakin tinggi konsentrasi timbal akan menurunkan laju pertumbuhan. Timbal dalam tubuh dengan konsentrasi yang tinggi akan menghambat aktivitas enzim. Penghambatan aktivitas enzim akan terjadi melalui pembentukan senyawa antara logam berat dengan gugus sulfihidril (SH). Timbal dalam aliran darah sebagian besar diserap dalam bentuk ikatan dengan eritrosit. Timbal dapat mengganggu enzim oksidase dan akibatnya menghambat sistem metabolisme sel. Energi yang dihasilkan dari metabolisme digunakan tubuh untuk aktivitas tubuhnya dan sisa dari energi tersebut akan digunakan untuk pertumbuhan. Jika metabolisme terganggu, maka pertumbuhan juga akan terganggu. Selanjutnya yaitu metode penelitian. Pemeliharaan ikan dilakukan di Laboratorium Akuatik Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Syiah Kuala, dan pengukuran ikan dilakukan di Laboratorium Parasitologi Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Syiah Kuala. Ikan nila yang digunakan sebanyak 40 ekor diperoleh dari Balai Perikanan Budidaya Air Payau, Ujung Batek, berjenis kelamin jantan, berumur kurang lebih 2 bulan, dan berat badan 15-18 gram. Perlakuan dibagi atas 4 kelompok, yaitu per oral sebagai kontrol ikan hanya diberi pakan pelet, P1 diberi paparan timbal 6,26 mg per liter, dan pakan pelet. P2 diberikan paparan timbal 12,53 mg per liter, dan pakan pelet. P3 diberikan paparan timbal 25,06 mg per liter, dan pakan pelet. Ikan nila yang telah diaklimasi selanjutnya dimasukkan ke dalam akuarium berisi 60 liter air yang telah diberi paparan timbal. Menurut kelompok perlakuan, ikan diberi pakan pelet 2 kali sehari pada pagi dan sore hari. Perlakuan dilakukan selama 30 hari dan bergantian. Air dilakukan setiap 5 hari sekali.
Pengukuran pertumbuhan ikan dilakukan setiap 10 hari sekali dengan cara menimbang bobot dan mengukur panjang tubuh setiap individu ikan. Laju pertumbuhan yang diamati adalah laju pertumbuhan spesifik atau SGR atau Specific Growth Rate, dan laju pertambahan panjang harian. Parameter yang akan dilihat adalah laju pertumbuhan spesifik atau SGR dan laju pertumbuhan panjang harian dari individu. Data hasil pengamatan dianalisis dengan menggunakan analisis varian atau ANAVA dengan bantuan SPSS 17. Jika hasil ANAVA menunjukkan pengaruh perlakuan, maka analisis dilanjutkan dengan menggunakan uji Duncan. Selanjutnya yaitu hasil penelitian. Kalian bisa lihat di tabel yang ada di layar ya. Hasil ANAVA, rata-rata panjang tubuh ikan nila pada kelompok peroral berbeda nyata dengan kelompok P1, P2, dan P3 pada taraf 95%. Sementara kelompok P1, P2, dan P3 berbeda tidak nyata dengan taraf 95%. Konsentrasi timbal berpengaruh terhadap pertambahan panjang rata-rata tubuh ikan nila. Hal ini diketahui dari analisis data menggunakan ANAVA dengan taraf kepercayaan 95% dengan nilai P yaitu 0,001 atau ANAVA nilai P kurang dari 0,05. Selanjutnya yaitu hasil dari rata-rata berat per gram ikan nila. Hasil ANAVA rata-rata berat ikan nila pada kelompok peroral berbeda nyata dengan kelompok P1, P2, dan P3 pada taraf 95%. Sementara kelompok P1, P2, dan P3 berbeda tidak nyata pada taraf 95%. Konsentrasi timbal dan lama paparan berpengaruh terhadap pertambahan berat rata-rata bobot ikan nila. Hal ini diketahui dari analisa data menggunakan ANAVA dengan taraf kepercayaan 95% dengan nilai P yaitu 0,000 atau ANAVA nilai P kurang dari 0,05. Pada layar terdapat grafik SGR ikan nila. Laju pertumbuhan spesifik berfungsi untuk menghitung presentasi pertumbuhan berat ikan nila per hari. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa laju pertumbuhan spesifik yang paling tinggi adalah PO atau per oral, yaitu 8,7%. Selanjutnya diikuti P1 8,3%, P2 4,3%, dan P3 3,3%. Kelompok per oral memiliki presentasi SGR yang tinggi dibandingkan kelompok lainnya dikarenakan pada kelompok peroral memiliki respon yang baik terhadap makanan yang tidak ada yang menghambat laju pertumbuhan dari ikan sehingga laju pertumbuhan naik. Sementara pada P1, P2, dan P3 pertumbuhan terhambat oleh timbal. Selanjutnya yaitu grafik DL ikan nila. Laju pertumbuhan panjang harian dari individu ikan berfungsi untuk menghitung peningkatan pertumbuhan panjang ikan dalam satuan mm per hari. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa laju pertumbuhan panjang harian individu ikan yang paling tinggi adalah per oral, yaitu 0,46 mm per D. Selanjutnya diikuti P1 0,27 mm per D, P2 0,21 mm per D, dan P3 0,19 mm per D. Peningkatan terjadi dikarenakan pada kelompok per oral tidak ada yang menghambat laju pertumbuhan panjang harian individu ikan. Sementara pada P1, P2, dan P3 pertumbuhan terhambat oleh timbal. Selanjutnya kita masuk ke pembahasan. Penurunan SGR atau Specific Growth Rate dan laju pertambahan panjang harian yang terjadi pada pertumbuhan ikan diduga disebabkan karena timbal tidak hanya diakumulasi pada daging tetapi juga pada organ lain. Pertumbuhan berkaitan dengan proses metabolisme. Jika metabolisme pada tubuh terganggu, maka pertumbuhan akan terganggu. Proses metabolisme memerlukan energi yang berasal dari makanan. Jika semakin kecil kemampuan ikan dalam mengkonsumsi pakan, maka semakin kecil pula untuk memperoleh nutrien atau karbohidrat, lemak, protein, vitamin, dan mineral yang seimbang dan energi yang cukup untuk proses metabolisme. Aktivitas fisik dan pertumbuhan. Menurunnya proses metabolisme dapat disebabkan karena kerja organ yang terganggu. Salah satunya adalah hati. Hati merupakan organ yang berfungsi untuk detoksifikasi racun dalam tubuh. Jika hati terganggu, maka proses metabolisme juga akan terganggu. Adanya timbal atau Pb dalam tubuh ikan akan mengganggu sintesis Hb. Hb berfungsi untuk mengikat oksigen. Jika sintesis Hb dihambat, maka kemampuan untuk mengikat oksigen juga semakin kecil.
Oksigen dibutuhkan tubuh untuk metabolisme. Jika oksigen yang mampu diikat akan mempengaruhi proses metabolisme. Jika metabolisme terganggu, maka pertumbuhan ikan juga akan terganggu. Jika metabolisme terganggu, maka pertumbuhan ikan juga akan terganggu. Timbal dapat menimbulkan efek toksik pada ikan baik secara kronis maupun akut. Efek secara kronis ditandai dengan menurunnya berat badan yang disertai gangguan pada sistem pencernaan, sedangkan efek akut ditandai dengan kerusakan sel darah merah, penurunan kandungan hemoglobin, serta gangguan pada sistem saraf pusat dan tepi. Timbal terikat pada berbagai macam jenis jaringan seperti hati, limpa, otak, dan sumsum tulang. Pengaruh negatif timbal di dalam ikan antara lain dapat menyebabkan terjadinya penurunan fungsi hematologi, sistem saraf pusat, dan ginjal. Gejala awal yang muncul akibat keracunan timbal dalam tubuh adalah berkurangnya jumlah eritrosit dalam darah dan atau anemia. Pada saluran pernafasan, PbCl2 dapat menyebabkan kerusakan pada bagian insang dan organ-organ yang berhubungan dengan insang. Masuknya PbCl2 dalam insang melalui kontak langsung karena terletak di bagian luar. Masuknya PbCl2 akan mengakibatkan kerusakan jaringan insang atau bahkan kematian jaringan. Hal ini menyebabkan fungsi insang menjadi tidak wajar dan mengganggu proses respirasi. Kesimpulan pada review jurnal kali ini adalah, berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa besarnya konsentrasi timbal dan lamanya paparan berpengaruh terhadap laju pertumbuhan ikan. Konsentrasi timbal yang sangat berpengaruh adalah 25,06 mg per liter. Sekian video dari saya. Semoga bermanfaat ya teman-teman. Jangan lupa like sama subscribe-nya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.